Tanpa hujan persoalan, tanpa ada badai kasus, tiba-tiba kami, Madiun Forum Keadilan, menerima surat somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Lau Tuk Wong, owner dari PT Bayan Resource. Mereka meminta agar salah satu video kami yang memuat nama yang bersangkutan, Lau Tuk Wong, itu di take down. Data ini ada dimuat di CNBC bulan Desember 2022. Kekayaan pemilik dari Bayan Resources itu Lau Tuk Wong, karena itu disebutkan kembali juga. Betul. Itu kekayaannya naik 148 triliun. Ada di situ. Sebelum 2022 itu harga saham Bayan Resources itu cuma palingan 1.000 rupiah, ya? 1.000 rupiah per saham. Dan pada tahun 2002 itu pun harga sudah naik ya, itu mungkin 2.000. Bayangkan sewaktu dia peaknya, harga saham itu naik menjadi sampai 21.000 lebih. Dari 2.000? 10 kali lipat. Padahal itu masih pandemi itu. Nah kenapa itu tidak diberikan kepada rakyat yang bahkan dibebani dengan kenaikan pajak, PPN, dan BBM, dan sebagainya. Ini yang menurut saya ini tidak adil sama sekali gitu. Setelah diundang oleh Kemenkeu waktu itu, adakah kemudian Bapak memberikan saran yang kemudian dipakai lah katakan? Nah, itu saya mengatakan bahwa salah satunya adalah jangan mengorbankan masyarakat. Betul. Kita lihat sekeliling dari pedesaan di lokasi ini, pertambangan ya, itu kebanyakan adalah rakyatnya miskin semua. Ya, kebanyakan itu mereka tidak menikmati era Presiden Jokowi. Itu tidak ada keberpihakan kepada masyarakat. Bahkan kalau kita lihat ini hanya sebagai puncak gunung es saja. Sikap Madiun jelas, kami tidak akan membiarkan diri kami ditekan karena kami merasa justru pada soal-soal seperti ini kami harus berbicara dan harus bersikap. Refli Harun, People's Opinion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa hujan persoalan, tanpa ada badai kasus, tiba-tiba kami, Madiun Forum Keadilan, menerima surat somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Lau Tuk Wong, owner dari PT Bayan Resource. Mereka meminta agar salah satu video kami yang memuat nama yang bersangkutan, Lau Tuk Wong, itu di take down atau dicabut dari dunia maya. Tentu saja kami memandang somasi ini sebagai sebuah tekanan. Karena bagaimanapun data yang kami angkat, yang waktu itu diucapkan oleh Profesor Antoni Budiawan, itu jelas-jelas merupakan data publik yang sudah dimuat bertahun sebelumnya. Sikap Madiun jelas, kami tidak akan membiarkan diri kami ditekan karena kami merasa justru pada soal-soal seperti ini kami harus berbicara dan harus bersikap. Justru pada hal-hal yang kuat sekali mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya, dalam pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan private kepada negara, kami harus bicara, harus tegas. Karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat. Peduli apakah negara pada saat itu bersikap lain atau abai terhadap hal ini. Untuk itulah maka pada Madiun kali ini kami kembali menghadirkan seorang ekonom dan seorang pakar ekonomi politik, yakni Pak Antoni Budiawan, untuk kembali membicarakan persoalan ini, membicarakan sumber daya alam, membicarakan hak-hak dari masyarakat sekitar dan terutama hak-hak negara yang harus diterima dari mereka yang menggali kekayaan alam Indonesia. Selamat bertemu kembali, Prof. Ya.
saya akan langsung aja bertanya. Ya. Pada satu kesempatan, saya menanyakan sesuatu dan kemudian pada waktu itu Prof menjawab bahwa pada sekitar tahun 2022, kalau saya tidak salah, ada kenaikan harga batu bara yang meningkat kuat, yang membuat salah satu salah satu pengusaha bahkan sampai mendapatkan hujan kekayaan lah, kalau katakan begitu, sampai penambahannya 148 triliun rupiah. Ya. Karena kami disomasi, kami ingin bertanya apakah data itu sahih, valid, dan Prof dapatkan dari mana, atau kalau dihitung dengan cara bagaimana lah, katakan. Iya, jadi sudah jelas bahwa begini, hal ini juga sudah kami soroti ya, dari sejak tahun 2022. Ya. Ini permasalahan awalnya adalah kita waktu tahun 2022, sebetulnya dari 2021, itu inflasi sudah sangat tinggi. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas, dan salah satunya adalah batu bara. Nah, pada tahun 2022, masyarakat Indonesia dikenakan dengan kenaikan harga komoditas yang begitu besar, maka dan dampak dari COVID, kemudian dinaikkan PPN pada 1 April 2022. 1 April 2022 PPN naik dari 10% menjadi 11%. Dan 6 bulan kemudian, pada 3 September, BBM Pertalite dan Solar itu dinaikkan lagi. Dari, kalau Pertalite dari 7.650 naik menjadi 10.000. 3.000-an ya? Jadi 30% lebih, 30% lebih. Dan yang kemudian Solar naik dari 5.150 menjadi 6.800. Nah, itu waktu saya mengkritisi kenaikan ini. Karena apa? Karena kita punya komoditas itu naiknya luar biasa. Kalau kita lihat batu bara, itu kenaikannya sebelum COVID, itu kurang lebih harga batu bara sekitar 60-70 aja. Ya. 60-70 dolar per ton. Ya. Lalu kemudian sampai puncaknya di 2022, itu naik harga itu menjadi $400 lebih. Ya. Berarti lebih dari 400% ya, kira-kira. Ya, dari sekian itu 60-70 atau 75 itu menjadi 400, bahkan sempat 460 ya gitu. Jadi ini kenaikannya luar biasa. Dan pada saat itu saya mengkritisi Kementerian Keuangan sewaktu dia menaikkan harga BBM. Lalu saya itu katakan, dan saya sampai berdebat, dan sampai saya diundang, dia bilang diundang oleh Kementerian Keuangan, dan kita sempat berdiskusi, dan saya katakan bahwa kenaikan Pertalite itu dan Solar itu hanya menambah sekitar 18,5 triliun saja. Untuk uang negara. Dari masyarakat ke negara. Lalu saya katakan, kenapa tidak mengambil kompensasi itu dari batu bara? Karena kenaikannya luar biasa. Dan 400%. 400% lebih. Dan itu adalah hak masyarakat. Resources, tanah dan bumi dan kekayaan yang di dalamnya. Pasal 33. Pasal 33 itu adalah harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang di mana ini? Ada itu. Dan yang miris lagi, bahwa dari per Maret 2022 sampai ke September 2022 jumlah rakyat miskin naik. Berapa banyak? Berapa persen? Sekitar ada beberapa persen gitu ya. Kenaikan itu 1 atau 2% lah gitu. Tapi kan itu bukan soal persentasenya, 1% dari 280 bukan ratusan juta juga ya. Tapi kalau kita lihat itu persentase yang ke rakyat miskin menurut BPS. Tapi rakyat miskin yang menurut Bank Dunia mungkin naiknya lebih banyak. Secara absolut sangat besar sekali gitu. Dan perlu kita ketahui, rakyat miskin yang mempunyai pendapatan 1,5 juta 1,5 juta ke bawah itu ada 194 juta orang. Nah, ini bagaimana? Lalu saya katakan pada saat itu juga, dan data ini ada dimuat di CNBC bulan Desember 2022, kekayaan pemilik dari Bayan Resources itu Lau Tuk Wong, karena itu disebutkan kembali juga, itu kekayaannya naik 148 triliun. Ada di situ.
Hanya satu orang. Hanya satu orang. Oke. Nah, kenapa? Bagaimana kenaikannya? Kenaikannya yaitu dari harga batu bara. Iya. Karena perusahaannya perusahaan publik. Iya. Jadi memang kenaikan ini adalah bukan kenaikan dalam arti mendapatkan cash. Iya. Tetapi kenaikan nilai dari dia punya kekayaan. Oke. Iya, Nilai iya, kekayaan karena dia punya saham dan sahamnya sudah go public, sahamnya naik sangat besar sekali. Naik juga gitu. Dan itu kan bisa diuangkan kan kalau dia mau. Artinya kan memang Iya. secara real pun memang ada kenaikan. Bener, Iya. secara real memang naik gitu kan. Setelah diundang oleh Kemenke waktu itu, adakah kemudian Bapak memberikan saran yang kemudian dipakai lah katakan? Nah, itu saya mengatakan bahwa salah satunya adalah jangan mengorbankan masyarakat. Betul. Ya kan? Ya. Kita harus mengambil yang di mana sektor-sektor yang mempunyai windfall profit harus berbagi Betul. dengan masyarakat kita Betul, gitu. betul. Nah, itu yang untuk diberikan kepada mereka gitu. Nah, tapi apakah dituruti apa tidak, dan pada saat itu waktunya pun sudah lewat gitu. Oke. Jadi PPN dan sebagainya, PPN udah jelas sudah naik, BBM udah dan naik BBM juga. pun sudah naikkan juga Iya, gitu. Jadi ya kita tahu bahwa pada saat itu keberpihakan iya. Presiden Jokowi pada saat itu adalah memang bukan untuk rakyat gitu. Betul. Kalau itu adalah data publik, sebagaimana tadi yang Prof katakan, sebetulnya kita harus memandang somasi ini sebagai apa? Apakah sebuah pembungkaman? Ya, saya lihat adalah bahwa sesuatu data yang sudah ada publik dan berdasarkan kenyataan itu tidak bisa dibungkam gitu. Ini yang kita harus suarakan. Dan kita dengan suara-suara seperti ini kita berharap ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jadi kalau seandainya nanti ada lagi kenaikan harga batu bara, kan ini kan terus siklus kan akan berjalan lagi. Nah, bagaimana memanfaatkan ini untuk masyarakat gitu, agar jangan sampai kemiskinan bertambah ya, karena yang menikmati cuma pemilik-pemilik dari segelintir orang itu gitu kan. Nah, ini yang kita menginginkan gitu. Jadi hal ini harus tetap diungkapkan secara melalui kebenaran dan melalui data yang benar gitu. Kita bisa tahu bahwa tadi harga batu bara dari sekitar 70-75 ya, naik sampai 400 lebih gitu. Otomatis kekayaannya naik sekian. Betul. Dan dia punya harga batu baranya dan harga sahamnya pun kita bisa lihat bahwa harga saham mereka itu ada di data publik pun. Artinya secara logika pun apa yang dikemukakan dan ditulis oleh media saat itu termasuk oleh Bapak dan kemudian diutarakan lagi dalam video terakhir kemarin itu kan adalah benar. Nah, persoalannya begini. Apakah ketika ada satu data yang benar, kemudian ada seorang katakan saja public figure lah, karena bagaimanapun beliau pernah menjadi orang nomor 1 terkaya dan saat ini pun masih tetap di jajaran orang terkaya Indonesia, seolah-olah meminta hak private untuk data yang publik. Ini gimana sebetulnya? Apakah kesalahan berpikir, fallacy di pihak sana? Ya, setiap orang itu kemungkinan besar memang mempunyai ingin menyembunyikan lah. Dia punya hak yang dipikirnya adalah belum diketahui publik supaya jangan diketahui publik ya. Tetapi ini sudah diketahui publik dan sudah dibongkar, dan ini adalah karena apalagi kalau kekayaan ini sudah dipublikasi di ada majalah Forbes dan sebagainya gitu. Apa yang harus disembunyikan lagi? Dan kekayaan itu juga kekayaan alam milik publik sejatinya kan? Milik publik. Dan bayangkan kalau kita lihat di tahun 2022, mungkin sebelum 2022 itu harga saham Bayan Resources itu cuma palingan 1.000 rupiah Rp1.000 per saham. Dan pada tahun 2002 itu pun harga sudah naik ya, itu mungkin 2.000. Bayangkan sewaktu dia peaknya harga saham itu naik menjadi sampai 21.000 lebih. Dari 2.000? 10 kali lipat. Nah, tidak heran bahwa kekayaannya naik sedemikian rupa gitu. Masuk akal sangat ya. Tapi memang bahwa dia bukan satu-satunya memang. Ini kan salah satu yang sudah ada data di publik. Yang lain belum dikutip. Kita harus ini. Jadi kita menunjukkan bahwa ini yang sudah ada di publik dan ini harus diungkapkan dan ini sebagai contoh, dan pasti pemilik-pemilik tambang yang lain juga mengalami hal yang sama. Hanya kan persoalannya begini, Prof. Mengapa nama ini yang kemudian banyak dikutip? Karena pada tahun itu dia menjadi orang pertama. Ya kan? Orang terkaya Indonesia. Jadi ya wajar kalau kemudian perhatian fokus
pemberitaan pada dia gitu. Ya, karena dari tambang itu kenaikan kekayaannya itu kemungkinan naik kalau dilihat dari harga saham, harga sahamnya itu berarti kenaikannya 10 kali lipat juga gitu. Tentu saja bahwa dia langsung menyodok itu, jadi membuat membuat publik itu terbuka. Ya, betul. Ya kan, terbuka betul, gitu. Betul. Dan perlu diketahui juga bahwa ini adalah salah satu konsesi tambang yang terbesar juga di Indonesia gitu. Maka tidak heran, ya, makanya tidak heran bahwa dia punya kekayaan itu ada sekian gitu. Bayangkan, sewaktu 2021 itu harga sudah naik ya, harga batu bara ya. Dia punya pendapatan itu ada 2 miliar lebih. 2 miliar dolar. 2,4 miliar dolar atau sekian gitu. Iya, ada 2 miliar lebih. Lalu kemudian pada tahun 2022 pendapatannya dari penjualan itu naik menjadi 4 miliar lebih. Jadi memang luar biasa ini. 100%. Iya. Padahal itu masih pandemi itu. Iya. Tapi kenaikan dari penjualannya sekian gitu. Nah, kenapa itu tidak diberikan kepada rakyat yang bahkan dibebani dengan kenaikan pajak, PPN dan BBM dan sebagainya. Ini yang menurut saya ini tidak adil sama sekali gitu. Berkaitan dengan itu, kan tadi kita melihat bahwa ada kekayaan pribadi dan kekayaan satu perusahaan yang melonjak tiba-tiba, sementara di sisi lain rakyat sedang terkena pandemi, kemudian tadi dibebani dengan segala macam. Saya ingin tanya satu hal. Mungkin tidak bahwa negara tidak punya catatan untuk itu? Oh, mana mungkin. Selalu ada pasti ada. Dan dia tahu juga bahwa berapa besar konsesi yang diberikan, berapa besar penjualan. Orang setiap tambang itu kan harus melapor berapa yang dihasilkan gitu. Jadi udah pasti tahu gitu. Kalau begitu, mengapa negara udah jelas-jelas nih dalam kondisi pandemi, kemudian BBM dinaikkan, sementara ada windfall profit di sisi lain, ya. Tapi kenapa namanya dari sisi ini tuh tidak kemudian katakan subsidi silang atau apapun namanya kan? Nah, inilah kebijakan publik kita ini itu sangat tidak bagus, khususnya di era Presiden Jokowi. Itu tidak ada keberpihakan kepada masyarakat. Bahkan kalau kita lihat, ini hanya sebagai puncak gunung es saja. Kalau kita lihat nikel dan sebagainya, harganya pun naik gitu kan. Dan itu bahkan diberikan kepada asing. Cina dalam hal ini ya? Nah, kepada perusahaan China pada saat ini itu ya. Betul. Jadi ini banyak sekali yang bahkan dengan hal-hal yang diberikan status PSN, dipermudah semuanya ya, proyek strategis nasional, semuanya dipermudah untuk itu. Padahal PSN itu langsung menjadi ajang pengusiran kepada penduduk setempat tanpa ada proses yang namanya. Kemudian yang lebih parah lagi, PSN-nya ini sendiri pun sebetulnya melanggar undang-undang gitu. Wah, kita lihat banyak sekali kerusakan lingkungan itu karena mata pencarian juga, mata pencarian semuanya gitu. Nah, jadi inilah bahwa kita lihat keadilan di situ itu tidak ada gitu. Nah, kita berharap Presiden Prabowo Subianto saat ini bisa meluruskan hal-hal seperti ini, membela kepentingan masyarakat ini. Saya membayangkan kesulitan saat itu di tengah pandemi, di tengah orang sulit bekerja kan waktu itu. Ya gimana bekerja, keluar aja kadang-kadang kita takut gitu. Sementara harga naik, harga BBM naik, ada windfall yang dibiarkan hanya dinikmati segelintir orang dan bahkan negara pun sebetulnya tidak banyak menikmati. Maaf, presiden seperti apa yang seperti itu sebetulnya? Tega gitu. Ya, sebetulnya itu sudah melanggar banyak peraturan, dan bukan hanya itu saja. Peraturan yang dibuat pun banyak yang melanggar peraturan-peraturan dan juga konstitusi. Pada saat itu uang itu dihambur-hamburkan APBN misalnya untuk membangun IKN. Betul. Nah, IKN sendiri itu adalah sebetulnya satu pelanggaran. Pelanggaran karena apa? Karena bentuk dari daerah itu dibuat sebagai bentuknya adalah otorita. Padahal di dalam konstitusi kita, pemerintah daerah itu terdiri dari 3 saja, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak ada otorita. Ini semua didiamkan. Jadi pada saat itu adalah presiden macam begini yang sebetulnya dia sudah beberapa kali melanggar konstitusi. Bagaimana dengan kereta bus? Itu juga. Kemudian utangnya sampai nanti anak cucu ya? Iya, jadi di sini
Bahkan sekarang mau di bail out lagi ya oleh ini. Nah, ini sebetulnya yang ketidakadilan, pemborosan seperti ini terjadi. Dan pada saat itu kami beberapa ya dengan itu sudah mengatakan bahwa sebetulnya kita lihat Presiden Jokowi saat itu sudah banyak melanggar undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan juga sebetulnya konstitusi. Contohnya yang tadi gitu kan mengenai bentuk dari itu. Dan PSN juga sudah melanggar dan PSN itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tapi terus saja ya. Nah, seharusnya statusnya sudah tidak, tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana sosialisasinya ini kan ke daerah dan sebagainya. Termasuk penaatan dari keputusan Mahkamah Agung ini kan? Iya. Jadi pada saat itu banyak sekali yang mungkin di daerah terpencil tetap saja berjalan kan gitu kan? As usual. Karena kan masyarakatnya sudah terusir, dia tinggal menggali saja gitu. Belum kita punya nikel yang sudah melanggar, lalu kemudian juga ada illegal yang pembiaran ya, dan bahkan sudah dilaporkan, ada yang namanya Blok Medan dan sebagainya itu sudah dilaporkan ke KPK, tapi semuanya tidak tidak bergeming lah untuk itu. Jadi semuanya itu tetap berjalan seperti biasa. Seperti dia punya itu. Prof, ini kalau dari pengamatan Prof sendiri, bagaimana dengan rakyat warga lah, bukan rakyat, warga di sekitar PT Bayannya Lu Tokwong ini? Apakah mereka dengan adanya Bayan ini kehidupan mereka cukup lebih baik dibandingkan wilayah lain, warga wilayah lain? Semua kalau kita lihat di daerah tambang, mereka itu rawan terkena bencana alam karena kebanjiran dan sebagainya ya, dengan lingkungan hidup dan sebagainya lah itu. Jadi ini sangat rawan sekali, dan setiap kali ada bencana itu datang musim hujan, ada bencana yang datang gitu. Jadi kita lihat bahwa mereka ini tidak cukup untuk membuat infrastruktur, memperbaiki infrastruktur agar bisa melindungi masyarakat setempat. Itu dari lingkungannya. Lalu kemudian dari pendapatan, kita lihat sekeliling dari pedesaan di lokasi ini pertambangan ya, itu kebanyakan adalah rakyatnya miskin semua. Ya, kebanyakan itu mereka tidak menikmati. Kalau seandainya pun mereka hanya pekerja gitu. Oleh karena itu saya itu waktu pernah mengusulkan ya, tapi secara terbuka bahwa tambang itu dengan adanya pasal 33 bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, saya katakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak bisa lain adalah kalau dimiliki oleh rakyat melalui negara, melalui BUMN. Jadi sebetulnya kalau kita lihat begitu, itu tidak ada tempat bumi dan air yang terkandung di dalamnya itu dimiliki oleh swasta. Bahwa kemudian ada pernyataan bahwa dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat rakyat. Nah, di sini dikuasai negara, titik. Mereka bilang, oke, kita kuasain, kita memberikan konsesi. Oh, jadi interpretasinya dimain-main lah ya. Terpotong kan? Dibesarkan, dipergunakan sebesar kemakmuran rakyat itu tidak terwujud gitu. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Sebesar-besarnya mau tidak mau harus dimiliki. Nah, ini harusnya adalah negara ini khusus untuk sumber daya alam harusnya mengambil alih semua gitu. Prof, begini, saya pernah menemukan bahwa ada seorang ahli matematik, kalau saya nggak salah namanya ahli ekonomi, namanya Richard Rorty. Dia mengatakan tentang apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Apakah itu sudah terjadi di Indonesia? Paling tidak dari sisi-sisi yang mikro seperti tadi, ketika tanah rakyat di dalamnya ternyata ada nikel, di dalamnya ternyata ada boksit, ada bahan tambang, ada batu bara, justru mereka tidak sejahtera. Justru mereka kemudian menjadi terpinggirkan, terusir dari tanahnya, dan tidak mendapat apapun. Kalau begini kan begitu. Ini menarik. Tafsirnya. Ini menarik. Yang dimaksud dengan kutukan sumber daya, kita tahu bahwa tahun 60-an itu ada namanya Dutch disease juga. Ya. Nah, di situ adalah bahwa mereka yang berfokus pada sumber daya itu akhirnya tidak bisa sejahtera. Ini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah mereka yang fokus kepada sumber daya
alam itu sudah keenakan. Ekstraktif gitu ya? Ekstraktif, tidak perlu kita inovasi apapun dan sebagainya, kita sudah mendapatkan uang. Apalagi kalau harganya lagi naik. Meskipun itu dikuasai 100% oleh negara, lambat laun sumber daya itu habis. Nah, sewaktu dia habis, nah itu dia tidak menjadi kesulitan, tidak pendapatan lagi ya? Iya, tidak pendapatan, menjadi kesulitan untuk memperbaiki dia punya ekonominya akan turun gitu. Kecuali satu, yaitu Norwegia. Norwegia itu ada namanya oil fund. Dia mempunyai sumber daya minyak, karena negara dia nggak begitu besar, sumber dayanya relatif sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kaya semua. Maka dia mendapatkan, dia ada itu, uangnya di reserve, dicadangkan sama dia, yang dinamakan Sovereign Wealth Fund, SWF ya. Nah, dia menjadi SWF ini adalah nomor 1 di dunia, di dunia ya. Nah, ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini pengecualian. Nah, itu artinya pemerintahnya orang-orang amanah. Orang-orang amanah. Nah, yang khususnya bagi Indonesia lebih parah lagi. Sudah kita punya deindustrialisasi karena kita memainkan ekstraktif itu semakin besar, maka manufacturing itu secara turun ya, secara relatif turun. Nah, kemudian bahwa ekstraktif kita dikuasai oleh perorangan, ya, oleh segelintir orang begitu. Betul. Masyarakat kita tambah terkutuk, dikutuk lagi gitu kan. Tambah susah lagi gitu. Inilah yang namanya kutukan sumber daya alam kita. Indonesia bisa dampaknya itu bisa berkali-kali lipat dari yang normal. Berkali-kali lipat lebih buruk. Lebih buruk. Dari teori ini saja kita bisa melihat bahwa ujung di sana itu bukan sesuatu yang bagus ya, Prof. Ya, ujung di sana itu hal yang ngeri, hal yang buruk, kemiskinan, mengerikan. Ya, kemiskinan, dan kalau sudah kemiskinan, kecemburuan sosial kan hidup. Pasti. Ya. Ya. Gitu. Mengapa misalnya hal-hal seperti ini, kalau tadi Prof mengatakan bahwa kutukan sumber daya alam itu mulai diwar-warkan tahun 60-an, kalau saya tidak salah tadi. Iya, sekitar tahun 60-an itu mulai, lalu kemudian itu kan 60-an ke sini harusnya pemerintah atau siapapun yang sedang berkuasa sudah bisa melihat dong bahwa hal seperti itu tuh buruk, jelek, hindari. Mengapa tidak dilakukan? Ya karena kita keenakan, karena itu kan hal yang mudah. Ya, bahkan pada saat itu nikel yang tidak begitu terlalu ekstraktif ya, tidak, ini begitu harga begitu naik, dan bahkan eksplorasinya terlalu besar-besaran sekali kan, menyerahkan kepada ini dengan ambisi menjadi produsen terbesar di dunia. Padahal sekarang untuk baterai untuk nikel ini semakin lama semakin berkurang gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan salah satunya adalah yang dibilang kutukan sumber daya gitu. Ya. Prof, kalau misalnya hal seperti ini dibiarkan oleh mereka-mereka yang kita pilih untuk memerintah, untuk menata, sebetulnya bukan memerintah ya, pemerintahan itu kadang-kadang kan terdengar aneh di telinga kita karena kita sendiri yang memilih mereka. Apakah ada tendensi bahwa mereka sama sekali tidak memikirkan mereka anak-anak generasi ke depan, cucu-cucu yang pasti akan lahir di tanah ini gitu, akan diberi apa mereka kalau misalnya persoalannya tetap ekstraktif dan sudah dihabiskan jauh-jauh hari saat ini? Inilah bahwa kita terlalu menggampangi dengan seolah-olah pertumbuhan ekonomi 5% itu sudah cukup, dan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi 5%, bahkan mungkin dengan ambisi 6%, 8% begitu, lebih banyak kita lihat khususnya 20 tahun terakhir ya, termasuk dari pemerintahan SBY juga, ekstraktif itu sangat besar sekali gitu. Dan tapi pada saat pemerintahan SBY, manufaktur masih cukup bagus gitu ya, meskipun tidak berkembang seperti kalau kita lihat negara-negara lain, misalkan Vietnam dan sebagainya, ini kita jauh tertinggal gitu. Nah, apakah mereka memikirkan? Saya mungkin cara berpikirnya adalah lain, mungkin dengan ekstraktif juga bisa mensejahterakan rakyat, tapi faktanya adalah saat ini kita mempunyai tingkat kemiskinan menurut yang Bank Dunia 68,3%. Dengan kriteria yang sama, Vietnam itu hanya 20% lebih gitu ya, tidak lebih dari 30% begitu. Ini sangat menjomplang sekali gitu. Prof, kami mendapat sebuah catatan dari dari hasil googling bahwa warga sekitar PT Bayan ini banyak mengeluhkan
tadi apa namanya setiap kali ada bencana dan sebagainya. Sementara CSR pun sangat dianggap terbatas. Bagaimana Prof melihat hal ini? Di satu sisi kekayaan perusahaan ini naik sangat tinggi, tapi di sisi lain bahkan mata mereka seolah terpejam kepada realitas sosial di sekitarnya. Ini salah satu masalah yang perlu kita selalu ungkap. Begini, bahwa apakah CSR ini satu kewajiban secara undang-undang atau hanya imbauan? Banyak sekali juga CSR ini kan tidak terdata dengan baik. Nah, kalau itu dengan satu kewajiban, apa bedanya lagi dengan pajak yang juga menjadi suatu kewajiban itu. Nah, makanya ini adalah salah satu tumpang tindih, dan kalau menurut saya adalah ini harus dibuat regulasi yang sangat jelas sekali untuk pembangunan masyarakat di sana, dan benar-benar harus ada diwujudkan. Jangan sampai CSR ini, kita lihat di Indonesia banyak sekali CSR ini kemudian seolah-olah diberikan, tetapi kemudian kepada mereka yang bersifat afiliasi. Misalnya banyak sekali satu perusahaan, grup perusahaan yang kita bilang konglomerasi atau apapun, itu memberikan misalnya CSR kepada untuk perguruan tinggi. Perguruan tingginya adalah dia mereka juga gitu kan, yayasan yang terafiliasi juga, atau pada rumah sakit, dan bisa juga gitu. Rumah sakit mereka juga gitu. Yang nanti di sini profit, jadi seolah-olah CSR dikasihkan ke sini dengan bebas pajak, lalu kemudian di sini digunakan untuk kepada grup-grupnya sendiri juga. Jadi tidak ada juga ke masyarakat gitu. Nah, tadi Bapak bicara soal legalitas CSR. Itu sebetulnya yang benar tuh apa sih, imbauan atau keharusan CSR itu? CSR ini karena kondisi negara kita, masyarakat kita masih banyak yang miskin, seolah-olah di sini adalah filantropi dari satu perusahaan ke sana. Kalau saya sendiri sebetulnya menginginkan sesuatu yang bersifat pasti. Yaitu berdasarkan undang-undang. Ada aturannya tegas. Ada aturannya dan sebagainya, dan ini kewajiban dari negara untuk membangun daerah-daerah sekitar situ gitu. Betul. Nah itu, jadi terutama mungkin pemerintahan daerahnya di situ harus mengawal ini gitu. Jangan sampai pemerintah daerah juga diam saja gitu melihat masyarakat di daerahnya itu terkena banjir lah bencana longsor dan sebagainya gitu. Nah ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berkaitan dengan Law to Kwong sendiri ini, Prof, kami mendapat catatan bahwa yang bersangkutan punya yayasan. Jadi dia seorang filantropis juga, dalam tanda petik seorang dermawan juga. Tapi yayasan ini adanya di Singapura. Artinya ya buat orang-orang kita mana gitu? Gimana? Jadi gini, kalau CSR ini diberikan kepada luar negeri, tentu aja sebetulnya ini adalah tidak sah. Ini adalah pengalihan gitu. Tapi saya tidak melihat bahwa dia ini memberikan sebagai CSR ke luar negeri gitu. Bahwa dia seorang filantropi, ya kita harus mengatakan bersyukur kepada kemanusiaan lah ya, bahwa siapa yang menikmati pokoknya ada, tetapi jangan sampai ini cuman sebagai akal-akalan saja. Banyak sekali filantropi CSR atau apapun itu untuk mengurangi pajak gitu kan, dan diberikan kepada salah satu grupnya mereka juga gitu. Dan ini namanya bukan CSR, tetapi ini namanya penyelundupan perpajakan. Prof, tadi kan Prof mengatakan bahwa Prof menginginkan sesuatu yang lebih pasti soal CSR ini. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Kira-kira yang paling memungkinkan tuh aturan seperti apa yang membuat orang kemudian melakukan CSR, betul-betul memuliakan warga di sekitarnya, karena mereka yang paling terdampak kan kalau ada sesuatu. Saya rasa pengaturan CSR ini sebetulnya sudah ada. Nah, tetapi masalahnya adalah bagaimana peraturan ini ditaati. Jadi kita lihat sekarang juga di lingkungan dari pertambangan itu kan sebetulnya ada rehabilitasi dan sebagainya ya. Tetapi banyak sekali yang tidak dijalankan gitu. Apalagi di zaman Jokowi ya, Presiden Jokowi itu, di mana
bahkan tidak ada AMDAL gitu untuk di beberapa tambang itu. Nah ini yang sangat merusak sekali lingkungan sehingga mereka bekerja di pertambangan itu sangat sembarangan. Dan tidak ada ukuran-ukuran apakah ini kerusakan tambangnya melebihi ambang batas dan sebagainya begitu. Nah, disinilah permasalahan itu keluar dan kita lihat ada peraturan pun tidak ditaati. Berapa banyak sekarang tambang yang dibiarkan, yang tidak ada rehabilitasi tadi. Iya, dan itu banyak sekali. Jadi di sini permasalahan kita ada lagi, di sini bisa terjadi begitu karena hukum tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu banyak sekali hukum ini bisa dikangkangi. Institusi yang mengurus soal ini, terutama dalam persoalan misalnya harus ada rehabilitasi dari tambang-tambang setelah dikeruk dan sebagainya, yang di beberapa tempat kan ada anak-anak yang meninggal juga. Itu siapa sebetulnya yang berperan, berpengaruh dan melakukan pengawasan? Ya, satu adalah tentu saja yang memberikan izin itu, yaitu di mana itu adalah SDM, dan di situ ada peraturan-peraturan yang cukup ketat sebetulnya untuk melindungi masalah lingkungan. Dan kedua adalah tentu aja pengawas, yaitu lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini kan yang harus juga monitoring ini gitu. Dan tapi kan ini semuanya tidak berjalan gitu dengan baik. Bahkan kemarin itu menterinya ada yang main domino. Domino. Dengan orang yang bukan berperkara, pokoknya tersangka atau untuk itu apapun itulah, apapun tersangka atau tertuduh atau apa gitu. Nah, ini bagaimana gitu negara ini bisa diatur seperti itu? Bagaimana bisa baik gitu kalau negara itu diatur seperti itu? Kalau dia sudah berperkara dengan seseorang yang bermasalah dengan lingkungan hidup, lalu bisa bergaul seperti itu bagaimana? Dengan kata lain, pejabat-pejabat seperti ini itu tidak amanah. Ya, seharusnya itu sudah melanggar, bukan amanah lagi. Seharusnya itu sudah melanggar kepatutan moral dan etika. Seharusnya sudah tidak bisa lagi. Lawan kata dari amanah kan khianat, Pak. Khianat. Artinya orang-orang ini pengkhianat. Sudah berkhianat terhadap rakyat kita. Gitu. Terhadap, pertama adalah presiden, seharusnya dia sebagai pembantu presiden tidak bisa membiarkan ini gitu. Apa yang kemudian Bapak lihat memungkinkan, menimbulkan harapan dari, katakan saja, pemerintahan baru dalam persoalan-persoalan ini, SDA terutama? Ya, ada nggak? Atau belum ada? Begini, saya rasa bahwa kita harus menyuarakan itu terus-menerus dalam arti membuka permasalahan ini, bahwa kita berharap bahwa presiden itu bisa mendengar. Dan untuk kebaikan masyarakat. Ya, nanti waktu yang akan membuktikan bahwa apakah kita ada harapan apa tidak gitu. Untuk beberapa hal kita lihat di dalam pemberantasan korupsi dan sebagainya, itu masih ada progresnya menuju perbaikan gitu. Tapi juga ada yang seolah-olah masih ada tebang pilih juga kan gitu kan, masih belum benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, contohnya ada beberapa sudah disidik apa segala, tapi belum ada tersangka. Misalkan dana haji. Siapa tersangkanya? Belum. Jadi cuma diperiksa-periksa aja, tapi sudah penyidikan kan gitu kan. Nah, ini jelas tidak masih membuat masyarakat bukan bimbang ya ragu-ragu lah. Ragu-ragu ya. Tapi kalau dalam penilaian Prof sebagai seorang ekonom politik, apa sisi-sisi kelebihan dari Pak Prabowo dibanding dengan sekian banyak kedegilan yang tadi diungkap oleh Prof dari Pak Jokowi? Saya rasa secara overall saat ini ya kita masih bisa melihat ada perbaikan-perbaikan, ya, khususnya yang tadi ya, bahwa dengan hukum, lalu dia dilihat hukumnya mungkin perlahan-lahan harus ditata kembali gitu, karena kerusakan ini sudah sangat besar sekali. Dan beberapa hal, misalkan dari ekonomi, dari keinginan untuk membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, itu ada. Tetapi kan kita lihat bahwa apakah itu
in the right direction atau tidak, itu nomor 2 gitu kan. Nah, ini yang kita harus lihat. Tapi saya rasa jauh lebih baik begini. Kalau waktu zaman Jokowi, itu kan dia melanggar hukum itu seolah-olah tidak ada tidak merasa bersalah kan gitu kan. Tapi di sini kalau kita lihat bahwa pemerintahan Prabowo saat ini setidak-tidaknya tidak terlihat tidak ada intensi untuk melanggar hukum gitu. Nah, pemerintah yang baik harus pertama kali adalah tidak melanggar hukum. Nah, itu sebagai basis dasar dia untuk memerintah. Betul. Mampu atau tidak mampu itu nomor 2. Tapi yang jelas dia lurus dulu ya. Lurus dulu, taat hukum dulu gitu kan. Dari koridor hukum itu dia menata bagaimana kebijakan-kebijakan publiknya bisa berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Misalnya sekarang ada koperasi ya diinginkan. Ya, mungkin beberapa orang mempunyai pandangan yang berbeda. Di sini koperasi tujuan dari pemerintah saat ini kalau saya melihatnya adalah langsung memberikan pekerjaan kepada masyarakat, yaitu 80.000 koperasi gitu. Tapi ada yang juga mengatakan ini Anda akan gagal gitu. Karena 80 koperasi itu tidak bisa dari bottom up atau dari down gitu kan, harus dari bottom dan sebagainya gitu. Ya itu debat dalam arti konten lah ya, dalam arti materinya apakah itu benar atau tidak benar gitu. Waktu yang akan membuktikan ya bisa benar, bisa tidak gitu. Ya kalau gagal ya sholat gitu kan. Tapi intensinya kan tidak ada yang dilanggar gitu. Intensinya cukup baik gitu. Kepada 80.000 orang diberikan pinjaman yang kita melihat sekarang ini memang mereka itu tidak ada akses pendanaan. Nah ini, jadi itu kita terlepas dari kita setuju atau tidak setuju, harus kita melihat konteksnya dulu. Konteksnya itu memang baik. Iya betul. Dan real ada dana yang digelontorkan gitu ya. Sebetulnya bukan dana yang digelontorkan itu, yang 200 triliun sebetulnya adalah itu dana dari memang pemerintah kebetulan itu waktu ada di Bank Indonesia. Sewaktu dia pindahkan ke bank, ini dana ini tidak digelontorkan, tetapi bank memberikan pinjaman seolah-olah ini adalah jaminan, kan gitu kan? Nah, kalau ini ada tidak bayar, di sini kemungkinan dibuat sebagai penggantinya gitu kan, kolateral untuk itu. Dan itu pun harus hati-hati. Pemerintah apakah jaminan ini tertulis atau tidak? Menteri Keuangan pada saat itu adalah tidak boleh memberikan jaminan simpanan pemerintah itu untuk pinjaman partikelir, pinjaman swasta, pinjaman koperasi. Itu tidak boleh gitu. Nah, ini harus hati-hati gitu. Jadi ini cukup kompleks gitu. Ini bermain saya bilangnya bermain sirkus juga. Mungkin pada kesempatan mendatang kita akan coba gali dalam tentang ini. Ini kita kembali pada persoalan somasi. Mohon maaf saya agak flashback. Salah satu dari narasi somasi menegaskan bahwa Madilow Forum Keadilan itu sudah melakukan narasi yang menyudutkan, yang merugikan. Sementara mereka mengatakan bahwa selama ini mereka senantiasa tidak pernah bermasalah secara hukum. Tetapi riset kami juga melihat bahwa ada beberapa persoalan antara Bayan ini, misalnya dengan ahli waris Haji Asri, atau tentang kriminalisasi yang dialami oleh Haji Asri, ada 82 hari penahanan misalnya. Sementara Haji Asri ini adalah orang yang menjual tanah sekian ratus ribu hektar atau Gunung Bayan itu. Iya, Gunung Bayan itu kepada pihak Lautu Kwong. Apakah itu menjadi tendensi sementara sementara kekayaannya sekian triliun, tapi urusan utang piutang yang dalam nominasi miliar saja berperkara, itu gimana? Ini sulit. Ini kita sulit untuk melihat begini, bahwa mengatakan bahwa ini tidak pernah ada masalah hukum, ini adalah juga terlalu overconfidence, terlalu takabur lah, saya bilang ya. Betul. Padahal ada beberapa jejak gitu. Kan kalau ada permasalahan hukum pun, kalau memang itu memang negara kita negara hukum kan harus dihadapi. Dan kita menghadapi ada seseorang berperkara itu adalah bukan hal yang buruk. Justru itu adalah hal yang baik karena kita taat terhadap hukum. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada orang lalu kemudian
sengaja untuk dikriminalisasi, ini yang tidak tepat juga. Kita boleh berperkara, tetapi tidak boleh juga mengintimidasi gitu. Nah, inilah jadi banyak sekali kita lihat sekarang ini orang yang berperkara, orang yang tidak punya duit, lalu kemudian diintimidasi gitu. Nah, inilah jadi hukum ini banyak sekali sudah berkembang menjadi untuk kekuasaan mereka yang mempunyai uang. Ini ya. Dan kalau sudah sampai begitu, maka negara kita ini sulit menjadi maju gitu. Karena hukum ini akan selalu berpihak kepada mereka yang bisa memberikan uang kepada penegak hukum. Betul. Artinya nanti yang timbul adalah ketidakpercayaan, ya, baik dari dalam maupun di luar, ya. Oh, sekarang ini sudah banyak. Siapa yang percaya? Kalau seandainya ada yang mau berperkara, sekarang ini banyak imbauan-imbauan gitu bilang, udah mendingan bayar deh daripada susah, kan gitu kan? Ya, jangan kata begitu. Sekarang sampai di lalu lintas saja kita selesaikan dengan bayar juga, gitu kan? Banyak yang begitu kan ya? Sampai ada ini kan ada nyanyian itu kan, sempet tuh ada grup band bayar gitu. Jadi ini yang mencerminkan ini ketidakpercayaan masyarakat. Kalau ukuran seperti itu dalam katakan saja dalam standarisasi dunia itu sudah sampai pada taraf negara seperti apa? Apakah negara yang sedang dalam proses menuju keruntuhan, kejatuhan atau gimana? Iya, jadi kalau ini terus berjalan, maka tentu saja akan menuju ke keterpurukan dan mungkin bisa ya definisi kehancuran juga susah itu ya. Tapi dengan sekarang kita mempunyai jumlah rakyat miskin 194 juta orang, 68,3%, ini adalah sudah sangat buruk sekali. Sudah boleh dibilang apakah ini kriteria negara gagal ini apa gitu kan? Nah, ini kalau kita lihat negara gagal pun, negara terpuruk, itu kan bisa bangkit kembali gitu ya. Kita lihat bagaimana, mungkin pernah mengikuti Ethiopia yang dulu menjadi negara sangat miskin sekali, kelaparan sampai dibantu oleh dunia kan? Sampai dibantu dunia. Bob Geldof zaman-zaman itu. Sekarang ini sudah mulai bisa bangkit lagi dengan mereka menata ekonominya, politiknya, memberikan kepercayaan kepada masyarakat setempat dan dunia gitu kan, dan mereka benar-benar berpikir untuk membangun negara itu dan membangun rakyatnya. Sekarang bisa gitu. Jadi kita sudah waktunya juga. Salah satunya prasyarat untuk itu yaitu penegakan hukum berdasarkan keadilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk keadilan ini. Itu prasyarat untuk itu. Tanpa itu tidak mungkin bisa. Tanpa penegakan hukum, tanpa keadilan, nonsen. Itu ini hukum besi yang Profesor pegang ya. Terima kasih sekali Prof untuk waktunya. Mudah-mudahan ada satu hal mungkin di episode-episode mendatang untuk persoalan ini kami akan menghadirkan ahli waris dari Haji Asri yang sempat berperkara dengan Bayan. Baik, siap. Dari perbincangan ini kita makin melihat betapa pentingnya kebebasan pers dan independensi jurnalisme. Pers sejati tidak boleh tunduk pada somasi yang mengada-ada, apalagi ancaman yang tujuannya membungkam kritik publik. Madilog Forum Keadilan berdiri di atas keyakinan bahwa kebenaran harus dibela, meski melawan gelombang tekanan dari mereka yang merasa besar karena kekayaan dan kuasa. Kebebasan pers adalah syarat hidupnya demokrasi. Tanpa itu, rakyat hanya menjadi penonton yang bisu. Seperti dikatakan George Orwell, "In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act." Dalam masa yang penuh tipu daya, dan barangkali itu adalah saat ini, berkata benar adalah tindakan revolusioner. Itulah komitmen Forum Keadilan. Berpihak pada nalar sehat, menyuarakan kebenaran, dan menolak tunduk pada oligarki. Karena bagi kami, kebebasan pers bukan sekedar hak, tapi kewajiban moral untuk menjaga agar republik ini tetap milik rakyat. Bukan jadi kangkangan segelintir orang yang tak peduli pada negeri yang berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.